Halo teman-teman The Med School, kembali lagi di video tutorial The Med. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara menampilkan multiple textbook dengan menggunakan for each. Apa maksud dari judul ini? Jadi gini teman-teman, sebelumnya pasti kalian sudah tahu ya tentang apa itu input type textbook. Jadi saya nggak perlu lagi untuk menjelaskan apa itu input type textbook. Kira-kira kayak gini nih untuk mengingatkan. Nah ini nih teman-teman nih. Kita bisa pilih misalkan hobi ya. Kita bisa pilih banyak ini tuh. Ya. Itu biasanya kalau kita regis sesuatu di web. Misalkan regis email. Bukan email sih sebenarnya. Misalkan kita kayak pendaftaran apa kayak gitu. Nah, kenapa saya bikin tutorial tentang textbook? Jadi gini teman-teman, tujuannya dari artikel ini, dari video ini, bagaimana caranya kita menampilkan dari banyak textbook dengan menyederhanakan perintah PHP-nya. Jadi kalau misalkan kita ada, ini mah contohnya 3 ya, kalau misalkan ada 10, biasanya kalau di PHP-nya kita tampung semuanya di dalam satu variabel, misalkan name-nya musik gitu, name keduanya olahraga. Ini name-nya harus beda-beda teman-teman biasanya, dan kita harus tampung di satu variabel setiap input satu variabel, nah itu baru 3. Bagaimana kalau banyak, misalkan 20 textbook, berarti kita harus tampung dulu ya satu-satu di dalam variabel. Bisa sih, bisa, cuman agak repot. Nah, gimana caranya menyederhanakannya? Saya contohkan dengan menggunakan for each untuk menampilkan. Nanti saya kasih tahu contohnya untuk bisa diinsert ke dalam database. Seperti apa? Oke, kita mulai ya. Jadi gini teman-teman. Textbook ini gimana caranya untuk menampilkan semua yang kita pilih dengan name-nya yang sama. Gitu. Jadi nggak harus beda-beda. Jadi nggak harus ditampung di dalam variabel satu persatu gitu. Cukup satu variabel aja untuk nampungnya. Tapi kita bisa tampilkan semuanya gitu. Oke, nah syaratnya itu setiap input ini kita harus kasih bracket agar bertipe sebuah array, teman-teman. Jadi kita punya 3 inputan textbook. Satu, ini tentang hobi ya. 1 ngeband, 2 olahraga, 3 organisasi. Dengan name-nya sama, checklist semua. Nah, syaratnya apa biar jadi array? Kita kasih bracket di sini. Seperti ini. Kurung bracket. Nah, seperti ini kita save. Lalu setelah itu kita buat proses untuk menampilkannya di browser. Saya menggunakan for each. Nah, seperti ini. Kita buat tag PHP-nya dulu. Karena inputnya, karena type-nya post, kita harus cek dulu. If is set $post name dari tombolnya adalah tampil, maka nah di sini kita tampung teman-teman, kita tampung di dalam satu variabel, atau kita langsung for each di sini. For each $post checklist.
pakai yang ini. Checklist as result. Kita pakai result. Nah, setelah itu kita tampilkan echo $result. Kita coba save. Baik, kita jalankan ya teman-teman. Kita coba dulu apakah berhasil. Refresh. Kita tampilkan dulu satu berhasil. Coba 2. Berhasil. Coba 3. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Kita menampilkan 3 multiple checkbox dengan menggunakan for each gitu. Coba biar rapi. Ini kita kasih BR. Save. Coba kita checklist semuanya. Oke. Tampil ya teman-teman ya. Sesuai dengan yang kita checklist tuh. Jadi kita men-checklist 3 item dan tampil 3 item. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana cara menampilkan multiple checkbox dengan menggunakan for each. Karena dia bentuknya array, kita bisa mem-for each multiple checkbox tersebut gitu. Nah, muncul pertanyaan, ini kan kita pakai for each ya untuk menampilkan di browser. Gimana caranya untuk kalau saya mau insert data di database? Sebenarnya sama saja. Kita tapi tidak menggunakan for each. Kita menggunakan variabel penampung. Kita hapus ya yang for each. Saya akan mencontohkan jika kalau kita menggunakan variabel penampung untuk ditampung ke dalam database. Jadi bikin variabel penampung, $post check list. Nah, biasanya kan kayak gini ya teman-teman ya. Kalau kita nampung inputan di dalam satu variabel, terus tinggal kita query itu selanjutnya. Nah, kita berhubung hanya untuk mencontohkan saja, tidak berhubung dengan database. Ini saya akan tampilkan di browser saja. Coba kita echo ya tampungnya. Apakah berhasil teman-teman? Kita cek. Kita refresh. Error end of file. Oh iya, ininya. Kita resend. Nah, ada peringatan nih teman-teman nih. Ternyata kita nggak berhasil. Array to string conversation in line 23. Kenapa bisa begitu? Karena name atau checkbox ini sudah berbentuk array teman-teman, bukan berbentuk string lagi. Karena itu kita harus memberikan function tambahan, yaitu untuk merubah string menjadi array, yaitu namanya implode. Kita harus implode dahulu inputannya. Jadi gini, implode, masukkan ini ke dalam implode.
space, koma, ketik 2 kali. Ini pemisahnya saya kasih koma untuk pemisah. Kita save. Nah, kita coba. Nah, sudah tidak error teman-teman. Kita coba ya. Kita checklist 2. Tampil gak? Nah, ini tampil ya teman-teman ya. Dia dengan pemisahnya koma. Karena kita sudah merubah string yang tadi menjadi sebuah array. Coba. 3. Tampil. Oke. Itu saja dari saya untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.